Assalamualaikum, halo Bundas Bundis, welcome back to my YouTube channel. Piye kabare Bundas Bundis, semoga sehat selalu nggih Bun. Dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Ini slogannya Pipa Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Sebagaimana rezekinya Bundas Bundis yang mengalir sampai jauh, deres tura-tura barokah, amin ya rabbal alamin. Ya Bun, tak kayak tebak-tebakan. Timbang bundas-bundis ngontak-ngantuk wae tak kayak tebak-tebakan yo Bun. Kenapa Pipa Rucika selalu jujur? Hayo kenapa? Kan nggak ngerti jawabannya. Ya mergane kalau Pipa Rucika itu bocor pasti langsung ketahuan ya toh. Apa bedane atau apa persamaannya Pipa Rucika sama perusahaan air minum? Hayo apa Bun? Jawab, tak kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Yo podo-podo bisa mengalir sampai jauh. Bun, ayo kudu isa menjawab. Apa bedanya Pipa Rucika sama orang sing lagi galau? Ayo kenapa Bun? Nggak iso meneh bundas-bundis. Wes tak bantu jawab ya Bun. Kalau Pipa Rucika itu bisa disatukan, disambung kalau lagi patah. Kalau wong sing galau, kadang wong sing galau ya sulit disatukan hatinya karena sudah beremuk-remuk. Piye bundas-bundis? Wis lomba apa wae, aja ngomong nek lomba lari dari kenyataan iku wis tiap hari ya Bun kita lakukan. Mbok sing lain apa lomba tarik tambang, rapopo Bun. Nah lomba hitung-hitung refreshing nggih bundas-bundis, apa ngerti oleh hadiah daster kan ya alhamdulillah. Piye bundas-bundis oleh wis entuk hadiah apa wae, apa ikut jalan sehat, entuk hadiah apa bundas-bundis bisa tulis di kolom komentar nggih Bun. Di tengah hiruk pikuk mundak PBB, mundak pajak, mundak lain-lain, mundak iuran, katanya isunya mundak iuran BPJS, wis apapun itu, semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan, kekuatan dan kelancaran rezeki ya Bun. Tidak terasa sudah 8 dekade Indonesia merdeka. Yo iki saiki iki wis ora momentume, wis ora wayahe kita mengangkat senjata koyo zaman biyen, perang secara fisik, londone nggawa tank, nggawa apa wae kuwi alat-alat sing wis canggih Indonesia. Pahlawan zaman biyen yang nggawa ketapel, nggawa bambu runcing. Ngono ku ya alhamdulillah, dengan semangat kerja keras pemuda dan semuanya generasi pada zaman dahulu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saiki awak dhewe sebagai pemuda ya wis ora usume ngangkat senjata untuk melawan penjajah, karena wis ora ono penjajah secara fisik untuk melawan Indonesia. Saiki ngono penjajahane secara non fisik ora ketok, tapi pergerakannya diam-diam alus ya Bun ya, diam-diam akan terasa akibatnya secara perlahan, impact itu akan semakin terasa. Nah awak dhewe iki sebagai generasi pemuda kan wis ora njamani untuk melawan penjajah dengan mengangkat senjata. Ya wis awak dhewe iki berkewajiban untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI di tengah gempuran digitalisasi. Di era gempuran kabeh sembarang kalir iku wis nggawe HP, wis nggawe internet, gampang sembarang kalir untuk mengakses opo-opo. Nah masih yo awak dhewe iki yo Bun wis ora ngangkat senjata, ora gawe ketapel, ora gawe bambu runcing untuk melawan penjajah, orang mbok semena-mena kita itu wis terbebas sepenuhnya, wis merdeka sepenuhnya ora yo Bun. Karena seyogyanya karena semestinya ngono kuwi wis lumrahe, tiap zaman itu mesti memiliki tantangannya sendiri, dan itulah kewajiban kita bagaimana untuk mengatasi tiap tantangan, bagaimana untuk menghadapi setiap tantangan yang semakin hari itu semakin berbagai macam arahnya, macamnya. Awak dhewe iki ya Bun kan tidak melihat bagaimana secara langsung tidak melihat secara langsung bagaimana zaman biyen iku perang, zaman biyen itu melawan penjajah. Tapi awak dhewe iki cuma diceritani, cuma belajar dari sejarah. Tapi ternyata di tangan kita lah para pemuda ini bagaimana Indonesia itu akan
menghadapi tantangan penjajahan dari arah manapun agar Indonesia ini tetap bersatu dan berdaulat ya Bun. Di tengah digitalisasi ini dengan akses informasi tanpa batas, dengan derasnya informasi yang dapat kita peroleh, wis contoh wae toh yo. Misale bundas-bundis pengen gawe nasi goreng kok bingung iki gawe nasi goreng model apa. Coba wae toh yo ketik di Google resep nasi goreng lak muncul banyak macam-macam nasi goreng jare ono resep sing paling simpel sampai resep sing paling rumit, dari resep sing katanya brambang bawang lombok kemudian rempah-rempah yang lain udang ditumis di blender, ada juga yang cuma dirajang-rajang digoreng, katanya ada nasi goreng nenek, nasi goreng Chinese, nasi goreng Jawa dan berbagai macam lho. Kuwi lho Bun, contoh sederhana sing wis membuktikan bahwa derasnya informasi itu, derasnya digitalisasi ini akan memberikan kita informasi yang berbagai macam. Nah, dari berbagai macam informasi ini, bundas-bundis entah sadar atau tidak sadar, kita itu akan merasa kebingungan karena semakin banyaknya informasi. Nah, bagaimana tantangannya? Tantangannya ya harus tantangannya ya kuwi kita harus membiasakan untuk hobi membaca, membiasakan untuk meningkatkan kemampuan literasi kita. Wong kadang awak dhewe itu masih sering tergocek kan ya dengan membaca artikel. Cuma dilihat highlightnya saja, cuma dilihat judulnya saja. Judulnya saja sampai bingung ya Bu ngomongin. Terlalu menggebu-gebu karena ini bener-bener opo ya sing wis memprihatinkan gitu loh Bun. Kemampuan membaca kita, kemauan membaca kita itu sangat minim. Padahal membaca ya bener itu ya kata moto zaman dulu awak dewe sekolah ya Bun, membaca adalah jendela dunia. Ya wis lah, kalau kita nggak hobi membaca, nggak meluangkan waktu untuk membaca terlebih dahulu, ya wis kita akan tergocek kayak iku mang judule sangat kontroversial ya ngono awak dhewe wis percaya tidak melihat isi atau konten dari artikel iku, ya wis akhirnya akan menyebarkan hoax, menyebarkan berita-berita palsu sing enggak sesuai dengan judule. Ya kaya iku mang kita ya Bun, ibu-ibu terutama ibu-ibu sebagai madrasatul ula untuk anak-anaknya, ayolah kita semuanya sedikit demi sedikit anak kita latih, kita biasakan untuk gemar membaca supaya yo iki untuk menghadapi sebagai apa yo ancang-ancang itu apa ya Bun ya, upaya kita untuk jagani lah besok-besok tantangan itu akan semakin dahsyat gitu loh, tantangan yang akan kita hadapi guna untuk pokoknya menjaga persatuan dan kesatuan itu akan semakin menjadi macamnya, menjadi kekuatannya. Nah, makanya kita harus dibekali dulu dari kecil tentang literasi membaca supaya tidak mudah tergocek. Apalagi kita itu sebagai pemuda sing wis masa depannya bangsa Indonesia itu ya wis di tangan kita ini Bun. Lalik sekarang awak dewe ini enak-enakan, kemampuan membaca juga tidak terlalu banyak, kemampuan untuk menelusuri iki berita iki bener enggak, berita ini asli enggak, apa palsu, apa hoax lah ngono wae kita sering tergocek ya. Bagaimana untuk menjaga keutuhan wilayah atau menjaga keutuhan negara kita ini gitu loh Bun, dari hal kecil saja. Ini kok sok yes ya Bun ya aku ya, tapi yo semoga ini bisa membuka mata hati bundas-bundis semuanya, nggak hanya untuk mendidik anak tapi ya kita dimulai dari kita sendiri dulu. Kalau melihat konten-konten itu kok ya dilihat dulu iki ya bener apa ora, ojo anggar di forward diteruskan di grup, berbagai macam grup, akhirnya berita-berita hoax sing bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa iku lho, kuwi kan ya bahaya ya Bun. Nah bener ya Bun ya, kalau ada kalimat kemerdekaan sekarang itu tidak lagi fisik tapi kemerdekaan pikiran dan karakter. Nah menurutku ini bener ya Bun, karena pemuda zaman biyen kayak Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain itu mereka merantau mencari ilmu kemudian kembali ke NKRI
ke NKRI untuk membuat buku, membuat ide, membuat gagasan, kemudian dipidatokan dengan tujuan agar Indonesia itu merdeka. Nah, saiki ya wis ora bisa membawa perubahan tapi dengan cara yang berbeda, cara yang out of the box sing menarik, karena sekarang para pemuda iku akeh sing hanya mengikuti tren, tapi tren itu tidak membawa dampak positif yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, makanya sekarang itu dengan era digital ini piye carane pemuda itu memanfaatkan era digital ini untuk kegiatan yang lebih baik, untuk membawa perubahan yang lebih baik. Contohnya saiki kan ya wis banyak para pemuda untuk membuat startup untuk membuat konten-konten edukasi kepada khalayak umum agar teredukasi lah, sedikit-sedikit itu teredukasi, terbuka mata hatinya untuk piye carane ben produktif meskipun dari rumah aja, dengan memanfaatkan digitalisasi ini bisa bermanfaat untuk orang lain, atau menggerakkan kampanye-kampanye sosial dengan membuat postingan di feed Instagram atau membuat reels di Facebook, di Instagram, atau kadang ada juga di YouTube, membuat konten-konten yang sekiranya bisa membuka wawasan untuk para bundas-bundis atau membuka wawasan untuk enggak hanya bundas-bundis, untuk semuanya. Dengan keterbatasan terutama untuk bundas-bundis yang di rumah, kita kan keterbatasan waktu dan tenaga ya Bun, karena kan ya ibaratnya ngono ya, meskipun kelihatannya kita itu pengangguran cuma di rumah saja, tapi aslinya kita itu juga sangat produktif loh di rumah. Nah, bagaimana kita itu menunjukkan ke khalayak umum, ke para bundas-bundis yang kadang pikirannya itu belum terbuka, kalau sebenarnya menjadi bundas-bundis di rumah saja pun itu sebenarnya produktif loh, juga bisa bermanfaat untuk orang lain dengan cara membuat konten memasak, konten sharing resep, konten-konten kayak gini tips trik, atau membuat konten meluangkan hobi kemudian bisa menarik atau menginfluence bundas-bundis yang lain untuk mengikuti habit kita yang baik itu. Contohnya ya kalau misalnya bundas-bundis hobi masak, ya wis yang direkam, di-share. Siapa ngerti bundas-bundis yang lain yang melihat konten bundas-bundis jadi tertarik untuk mengikuti jejak bundas-bundis, kan yaitu juga termasuk sodako jariah kan ya Bun ya. Nah, itulah salah satu cara pemuda untuk memanfaatkan digitalisasi ini untuk mempertahankan, selain untuk mempertahankan kesatuan NKRI, juga memberikan impact yang lebih baik, memberikan impact perubahan yang lebih baik untuk para bundas-bundis di rumah. Nah, kemampuan membaca kita sangat rendah, kemampuan literasi kita sangat rendah, disuguhi dengan berbagai macam informasi itu ya jelas kita akan kewalahan. Nah, itulah pemene para pemuda saiki yo kongkon maca iki yo waras-warasen yo Bun. Saiki wis cara gampangnya kayak gini, ada artikel judule highlight iku koyo aneh ngono wis jadi giringan opini yang berbagai macam, ya gini lah ya gitulah, padahal kita belum membaca loh isinya artikel itu apa, wis keburu kepancing kegiring dengan highlight atau judul dari artikel, ya ngono kuwi akibatnya semakin banyak informasi tapi tidak didukung dengan kemampuan atau kemauan membaca yang tinggi. Kemudian selanjutnya iku lho Bun, saiki ku miris banget karena itu tadi yang sudah tak jelaskan di awal, kita itu sering terpapar hoax, sering terbawa arus-arus kebencian yang akhirnya kita itu mengetik komen-komen di posan orang dengan ujaran kebencian. Nah, inilah yang harus kita lakukan, kita harus bersatu melawan penjajah. Zaman dulu kan kita bersatu melawan penjajah dari luar, nah sekarang kita harus bersatu melawan polarisasi yang akhirnya dapat memecah belah kita. Janganlah kita membiarkan eman-eman yo Bun yo, zaman biyen itu para
para pemuda, para pejuang itu kan sudah berdarah-darah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekarang malah perjuangan itu kita rusak sendiri dengan memecah belah sesama penduduk Indonesia dengan memberikan ujaran-ujaran kebencian, dengan memberikan komen-komen negatif di postingan orang lain, padahal postingan itu kadang memberikan impact positif kepada kita semua. Semoga dengan konten YouTubeku yang ini ya Bun, kita bisa terbuka lah pikirannya, hatinya untuk bisa menjadi pemuda yang lebih selektif, pemuda yang lebih kreatif, yang lebih produktif dalam menyeleksi setiap budaya yang masuk ke kita, ataupun setiap apapun yang kita hadapi di era digital sekarang yang semakin banyak arusnya. Ya wis lah Bun, sampai segini dulu ya. Ini tuh asli nih video tentang malam perenungan ya Bun, aku tuh dimintai nasi box. Nah kok malam cerita boy mau ya wis lah ya Bun. Semoga, aku berdoa sekali, semoga di tahun di HUT 80 tahun ini pemuda benar-benar memainkan peran pentingnya, peran positif untuk mempertahankan kesatuan kita, kesatuan negara Republik Indonesia ini nggih Bun. Ya sudah, sekian dulu dari aku nggih Bun. Mohon maaf ini kok ya panjang lebar sekali. Semoga bisa bermanfaat untuk bundas-bundis. Ojo lali di subscribe nggih Bun. Nggih pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.